Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Retno Sulistiawati dari SDN Kadipaten 3 Bojonegoro. Bapak Ibu guru yang hebat, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Adapun latar belakang munculnya asesmen kompetensi minimum yaitu adalah karena kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah masih kurang memadai. Contohnya, pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Yang kedua, menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan. Asesmen nasional akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ujian nasional sudah tidak lagi diberlakukan. Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sejumlah dinas dan lembaga terkait. Dalam hal ini, asesmen nasional diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan nasional. Nantinya, hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Yang kelima, kebijakan terkait penerapan asesmen kompetensi nasional ini telah disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Apa toh tujuan guru mempelajari asesmen kompetensi minimum ini? Yang pertama, memahami konsep asesmen nasional. Yang kedua, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Yang ketiga, menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Yang keempat, mampu menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Yang kelima, dapat melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Pentingnya asesmen nasional, yaitu sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa, sebagaimana yang terjadi dalam ujian nasional, namun juga memotret hasil belajar sosial emosionalnya, termasuk di dalamnya sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Selain tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Bahkan profil pelajar Pancasila itu sudah merangkum serangkaian percakapan hidup abad 21. Karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Bernalar kritis. 5. Kreatif. 6. Gotong royong. Materi yang akan dibahas dalam asesmen kompetensi minimum ini adalah yang pertama itu adalah konsep asesmen nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua, teknis pelaksanaan asesmen nasional. Yang ketiga, butir soal asesmen literasi membaca tingkat SD. Yang keempat, butir soal asesmen numerasi pada tingkat SD. Yang kelima, tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Konsep asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah.
madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu 1. Asesmen kompetensi minimum (AKM) yang mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Yang kedua, survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Yang ketiga adalah survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Kemudian mengenal asesmen kompetensi minimum literasi membaca. Yang pertama adalah literasi membaca termasuk dalam kompetensi yang paling mendasar yang ingin dievaluasi dalam asesmen kompetensi minimum. Yang kedua, literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis. Menanggapi dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan. Mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Yang ketiga, dalam penilaiannya, asesmen membaca tidak hanya mengukur topik atau konten tertentu, tetapi berbagai konten dan pada berbagai tingkat proses kognitif. Yang keempat, konten pada literasi membaca menunjukkan jenis teks yang digunakan. Dalam hal ini dibedakan dalam 2 kelompok. Yang pertama adalah teks informasi dan yang kedua adalah teks fiksi. Kemudian mengenal asesmen kompetensi minimum numerasi. Pada numerasi, konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu 1. Bilangan, yang kedua pengukuran dan geometri, yang ketiga data dan ketidakpastian, yang keempat adalah aljabar. Untuk tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan sehingga dapat menyelesaikan masalah atau persoalan. Level pada tingkat numerasi ini adalah berupa pemahaman, penerapan, dan penalaran. Konteks yang digunakan adalah semua aspek kehidupan atau situasi yang dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Adapun laporan tindak lanjut pada asesmen kompetensi minimum ini dibagi menjadi 2 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap lanjutan. Setelah pelaksanaan asesmen kompetensi minimum atau AKM adalah tahap pelaporan hasil asesmen. Kemudian, dari laporan hasil asesmen kompetensi tersebut, satuan pendidikan dapat melihat tingkat penguasaan kompetensi siswanya. Kemudian numerasi. Penilaian numerasi dibedakan menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah perlu intervensi khusus. Artinya, murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Kelompok yang kedua adalah dasar, yaitu murid memiliki keterampilan dasar matematika, kompetensi dasar dalam bentuk persamaan, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta penyelesaian masalah matematika sederhana yang rutin. Kemudian kelompok yang ketiga adalah cakap, yaitu murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Kelompok yang keempat adalah mahir. Murid mampu belajar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Demikian penjelasan dari saya.
Semoga ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.